Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Denny Majid Channel ya, teman-teman. Di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun lalu saya rasakan juga seperti teman-teman. Buat teman-teman yang masih merasakan penyakit asam lambung ini, harap bersabar ya. Kenapa saya bilang bersabar? Memang kita perlu dengan kesabaran, teman-teman. Oke teman-teman, di episode kali ini, di topik kali ini saya akan membawakan yang berjudul banyak sekali teman-teman yang masih merasakan lelah gitu ya teman-teman menghadapi penyakit ini. Memang lelah buat kita semua yang mengalami penyakit asam lambung ini. Kita itu berpikirnya selalu kapan ini sembuh, kapan kita bisa membaik, kapan kita bisa kembali normal lagi seperti dahulu, seperti yang kita alami sebelum kita terkena penyakit asam lambung ini ya teman-teman. Saya juga dulu merasakan seperti itu, kayaknya seperti jenuh dan hampir saja menyerah ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang sudah mensubscribe juga video saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Bagi yang belum sembuh, saya doakan semoga cepat sembuh, semoga cepat membaik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman juga yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di video saya, dan saya harapkan untuk dibantu di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu sangat membantu perkembangan video-video saya selanjutnya. Dan subscribe teman-teman juga itu gratis, tidak bayar ya teman-teman, malah teman-teman mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita kembali ke topik awalnya. Kita itu hampir menyerah, kita itu sudah merasa lelah ya menghadapi penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Karena penyakit ini bukannya sehari dua hari atau seminggu dua minggu atau sebulan dua bulan, bahkan ada yang lebih bisa mencapai tahunan ya teman-teman. Termasuk saya juga teman-teman, saya itu mengalami itu tahunan, nggak sebulan, nggak seminggu, nggak sehari. Itu saya 3 tahun teman-teman. Berkali-kali saya bilang saya itu terkena penyakit asam lambung ini 3 tahun. Bagaimana rasanya? Mungkin teman-teman ada yang lebih dari saya juga, ada yang kurang dari 3 tahun juga ada. Bagaimana menyimpulkannya? Ya, satu-satunya jalan ya buat kita yang terkena penyakit asam lambung, yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, ya kita harus bersabar dan banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah unsur kesembuhan untuk kita ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita melakukan ibadah atau sebagai umat muslim ya, upama kita sholat 5 waktu, itu kan kita khusyuk dan pikiran kita itu kalau bisa itu jangan kemana-mana teman-teman. Itu adalah titik untuk kita membenahi pikiran kita yang selalu memikirkan penyakit ya teman-teman. Kalau kita udah menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, kita kan khusyuk, kita itu fokus kepada kita yang lagi ibadah. Yang penting kalau macam kayak kita itu sholat, kita itu harus khusyuk, jangan memikirkan masalah penyakit itu. Kalau kita sholat kita khusyuk, itu adalah untuk membaiki pikiran kita teman-teman, karena pikiran kita yang sehari-hari itu selalu memikirkan penyakit ini, selalu memikirkan penyakit kapan sembuhnya, kapan membaiknya, datang lagi penyakit ini penyakit yang tidak ada obatnya atau tidak ada penyakit yang
bisa disembuhin secara cepat ini, karena penyakit ini tidak gampang ya teman-teman untuk disembuhkan gitu, apalagi kita yang belum tahu. Buat teman-teman ini yang belum tahu cara-caranya, belum bisa memahaminya, belum tahu, masih awam lah gitu tentang penyakit ini, itu dia sedang tersiksa dan selalu berpikir, selalu ketakutan, selalu panik kayak gitu. Seperti saya dulu waktu awal saya terkena penyakit asam lambung, selama berjalan 1 tahun pertama lah saya waktu itu kayak gitu teman-teman. Saya belum tahu, saya belum memahami, saya cuma hanya ke dokter, rumah sakit, minum obat, kambuh sembuh, lemes dan macam-macam lah pokoknya. Yang saya yakini itu waktu itu ya cuma obat ya teman-teman, selalu saya cuma obat, rumah sakit. Biasanya kan kalau orang sakit itu kalau udah ke rumah sakit, udah ke dokter, udah minum obat. Makanya buat teman-teman itu saya bilang, kalau yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, harap bersabar dan kita harus pintar-pintar memahami ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau udah kenyang, sudah bosan minum obat, pasti bisa memahami ya teman-teman. Baru memahami. Kalau udah ibarat kata udah nggak percaya sama obat. Waktu dulu saya juga kayak gitu, sudah berbulan-bulan sampai setahun lebih minum obat, minum herbal, nggak kunjung-kunjung sembuh. Itu saya udah menyerah dengan obat ya teman. Sudah bosen sekali yang namanya minum obat herbal, rumah sakit, nggak kunjung sembuh, masih begini aja. Baru saya mulai memahami, melihat video-video YouTube dari teman-teman yang sudah sembuh teman-teman. Saya bisa mencerna sedikit-sedikit, memahami ini penyakit asam lambung ini tidak berbahaya, tapi kenapa kok tidak kunjung sembuh gitu. Penyakit ini tidak bisa bikin tidak bisa kita jadi meninggal gitu, hanya 0,% lah, sebagian dokter juga bilang gitu. Tapi kenapa dalam pikiran kita itu selalu memikirkan takut mati, seakan-akan gitu kita mau mati gitu. Padahal penyakit ini tidak bikin kita bisa meninggal. Itu sebabnya. Nanti kita memahami sedikit-sedikit, oh ternyata seperti ini ya teman-teman. Ternyata obatnya nih. Kita harus membenahi pikiran kita yang negatif, kita harus benahi dulu menjadi positif. Kita harus mempelajari lagi teman-teman. Dari awal lagi, dari nol lagi. Kesembuhan kita itu kita harus menjaga 3P-nya, tanpa obat, tanpa herbal kita bisa sembuh. Yang penting kita harus menjalani dengan cara 3P-nya, kita harus jaga, kita jalani jangan teratur, kita harus bersabar. Tanpa obat pun kita bisa sembuh, memang bisa kalau kita menjalani dengan benar. Tapi kalau kita tidak menjaganya, seperti makan pantangan, seperti tidurnya kita jaga, olahraganya kita tidak jaga juga ya, lama sembuhnya ya teman-teman. Memakai obat pun seperti itu, memakai herbal pun seperti itu. Kita memakai obat dokter, jangan memakai obat yang mahal, yang murah lah, ibarat obat murah. Kalau kita sudah mengerti, udah bisa memahami, bakalan bisa cepat sembuh ya teman-teman. Yang penting kita udah tahu, kita jaga pola makan, pola minum, pola tidurnya, pikirannya, semuanya kita udah jaga. Kita dengan minum obat dengan teratur, itu cepat sembuh teman-teman. Pakai herbal pun bisa sembuh, tanpa obat pun kita bisa sembuh, tapi agak lama, namanya kita pakai yang gratis. Kita ya telat-telat sedikit, kadang bisa lebih cepat pun bisa tanpa obat dengan yang pakai obat pun. Karena yang saya alami kayak gitu. Saya selama ini ya alhamdulillah, kalau saya tanpa obat saya bisa sembuh, pakai obat pun kita bisa sembuh. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana, silakan aja. Teman-teman mau pakai yang
obat dari dokter, mau pakai yang herbal, mau yang cara alami tanpa obat dengan air putih hangat, dengan menjaga teratur, semuanya pun bisa sembuh teman-teman. Yang penting kita udah bisa menjaga dan bisa memahami dan dampak-dampak yang datang, sensasi-sensasi yang datang. Kita jangan selalu merasa-rasa penyakit sensasi yang datang itu penyakit yang bakalan berbahaya, atau penyakit macam penyakit keras. Kita nggak usah mikir begitu. Ini penyakit dampak dari asam lambung kita. Dan sebetulnya penyakit yang datang yang di badan kita itu sebetulnya segelintiran yang kecil ya teman-teman. Karena pikiran kita itu sedang berpikir masalah penyakit ini, kita sedang terkena penyakit asam lambung, pikiran kita sedang kacau, pikiran kita yang selalu memikirkan penyakit terus, jadi kita besar-besarkan dalam pikiran kita. Jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, jangan-jangan ini penyakit, jangan jauh-jauh lah. Contohnya seperti waktu saya juga pernah kayak gitu, seperti dada sakit sebelah kiri terus, teleki, itu sehari, setiap itu saya pahami, setiap lambung saya itu perih, lambung saya itu, perut saya itu terasa ini, langsung terasa sakit di dada saya. Dulu saya belum memahami ya teman-teman, setiap perut saya, lambung saya itu terasa saya tekan sakit, dada ikut terasa sakit. Nah, saya belum memahami waktu itu. Berpikir saya seperti apa, ini kok penyakit dada saya udah 1 minggu setiap ini kok sakit terus gitu. Jangan-jangan ya teman-teman. Saya berpikir penyakit penyakit jantung teman-teman. Saya takut ini jangan-jangan ini saya terkena serangan jantung atau apa ya teman-teman. Karena udah hampir seminggu lebih saya rasakan selalu sakit, kayak nusuk gitu. Dan kadang-kadang pikiran kita jelek, kadang-kadang sampai sama dah kita saya pernah di gejala-gejala terkena penyakit jantung itu di YouTube. Semakin saya lihat semakin saya takut teman-teman, karena sama banget itu ciri-cirinya. Seperti itu yang saya alami, dan saya akhirnya pergi ke dokter lagi. Saya periksa lagi, pertama sekali, 2 kali masih gitu juga. Akhirnya saya dikasih surat rujukan, masuk ke IGD, saya di ronsen dada saya, di IKG lagi, ternyata jantung saya normal, detak jantungnya normal, tidak ada masalah. Terus di ronsen lagi, paru-paru saya tidak ada kelihatan, di bacaan ronsennya tidak ada kelihatan penyakit gitu, normal aja teman-teman, nggak ada ya plek-plek atau gimana. Tapi kenapa saya terasa sakit kadang-kadang ya, setelah saya udah berobat gitu tuh rasa sakit di dada saya ya sudah hilang sedikit. Kenapa? Ya karena kita bukan penyakit itu, karena pikiran kita itu udah jadi apa ya teman-teman, jadi kita udah nggak mikirin penyakit ini lagi gitu loh, jadi nggak datang lagi. Pikiran kita udah fokus itu buat senjata buat kita. Oh itu mah bukan jantung saya sehat, paru-paru saya sehat. Nah saya udah buat senjata itu, jadi nggak sakit. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita mikir gini teman-teman, kalau misalnya ada sensasi ya sakit kepala, oh ini udah seminggu 2 minggu, setiap perut kita nih, kita pegang dulu di bagian lambung kita, di perut ulat kita nih sakit. Nah di situ sakit pasti kepala, misal kita sering sakit kepala pasti ikut sakit teman-teman. Apabila kita sering nyeri dada gitu di sebelah kanan atau sebelah kiri, kalau lagi lambung kita pegang sakit, nggak enak lagi ini, pasti ikut sakit teman-teman. Itu yang saya alami. Dan kita juga kadang-kadang suka mengganjal di sini. Kalau perut saya lagi sakit pasti kayak mengganjal gitu, dan ada sesak dengan napas pendek gitu, agak sesak. Padahal saya ambil napas panjang-panjang itu ngeplong teman-teman, nggak ada kendala. Kita gini teman-teman, kalau kita ada napas yang pendek caranya gampang. Kalau ada sesak itu kita ambil napas panjang-panjang lewat hidung, kita keluarkan dari mulut pelan-pelan sedikit. Kalau tidak ada kendala apa-apa, berarti napas gitu tuh tidak apa-apa teman-teman. Itu yang sesak napas kita pendek itu ada sesak itu semuanya dari
sensasi dari asam lambung. Makanya kita bikin, oh ini nggak apa-apa, ini sensasi datang dari asam lambung. Seperti itu teman-teman. Banyak teman-teman yang sedang mengalami, saya udah 6 bulan belum ada kesembuhan, bertanya kepada saya, padahal saya udah menjalani ini itu. Sabar teman, baru 6 bulan teman-teman. Saya itu sembuh itu nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sedikit-sedikit. 1 bulan berapa persen, 2 bulan berapa persen, 1%, 2%, enggak sekaligus 3 bulan sembuh, enggak teman-teman. Saya 3 bulan aja tuh 5%, 10%, sedikit-sedikit. Yang penting kita harus belajar memahami ya teman-teman. Kita harus tahu ini semua penyakit yang ada di badan kita ini dampak dari asam lambung. Kalau lambung kita sudah normal, misalnya udah membaik ya teman, lagi membaik, itu tidak sakit, tidak ini, tidak kembung, tidak mual, itu nggak ada sensasi yang datang seperti sakit kepala, dada ini nggak ada, kita lemes nggak ada. Tapi kalau lagi datang kita salah makan atau kita tidur begadang, pola pikir kita lagi kacau, lagi ada sesuatu, ada kabar yang nggak enak lah gitu, dan kita minum pantangan misalnya gitu, apa soda atau apa, terus lambung kita kumat lagi, berasa lagi, sakit lagi teman-teman, kita pegang sakit gak enak, kita pasti satu lemes, berpikir lagi ini kenapa lagi, terus nyusul lagi, ada lagi keliengan lagi, pusing dulu, keliengan lagi, kayaknya sempoyongan, kayaknya gini. Jadi semuanya teman-teman, jadi intinya gini teman-teman, kita sembuhin dulu di lambung kita. Kalau lambung kita itu udah membaik, sudah normal, itu nggak ada sensasi-sensasi yang datang, yakin saya bilang gitu. Karena sekarang pun saya walaupun udah sembuh gini, walaupun sudah membaik lah kayak ini, kadang-kadang suka ada rasa nyelek-nyelek juga, masih nggak ada. Kalau yang udah namanya sembuh nggak ada nyelek-nyelek, itu bohong teman-teman. Saya udah membaik ini, kadang nih saya suka, namanya manusia suka makan, ya namanya saya hobi, suka makannya pecel lele, suka makan ya, makan sayur-sayuran apa namanya, lalap-lalapan ya gitu. Saya suka karena sambal lalap gitu. Kalau di rumah saya bisa pesan sama istri, sambalnya jangan pedes. Saya seneng kayak gitu teman-teman. Kadang-kadang saya pengen makan gado-gado seperti pecel kayak gitu, saya makan. Tapi kalau saya kebanyakan atau kelebihan pasti ada nasi. Kalau saya lagi aduh ini kebanyakan, paling saya cuma gitu aja, aduh nggak enak nih, nggak nyaman nih, udah nggak apa-apa, minum air hangat, santai dulu. Apabila ada sensasi datang kayaknya keliengan nih, udah diem aja. Saya paling kayak gitu teman-teman. Kalau kita pasti kita ada yang salah makan, pasti kita melanggar 3P-nya walaupun sedikit itu. Yang penting kita harus menjaga pencernaan kita supaya tidak terganggu teman-teman. Pokoknya semua ada sensasi yang datang dari penyakit yang menyolek-nyolek kita, itu semua datangnya dari penyakit lambung kita, asam lambung kita teman-teman. Itu yang saya rasakan selama ini. Kalau kita lambung kita sudah membaik, sudah enak dah gitu, kita nggak ada seperti lemes, oleng, sempoyongan, sakit ini sakit itu, nggak ada teman-teman. Kita udah enjoy aja pikirannya kayak gitu. Kita mau menyiriin lambung kita membaik, pencernaan kita membaik, bagaimana? Kita BAB aja, BAB kita. Kalau BAB kita udah, maaf ya agak jorok dikit, BAB kita agak keras, nggak mencret, itu sudah mulai membaik, pencernaannya udah mulai membaik teman-teman. Kalau kita masih BAB-nya mencret, masih air, masih ya kayak ingus gitu, pokoknya si lembek lah gitu, itu pencernaan kita belum membaik teman-teman. Masih cara kerjanya dia itu gimana sih, kalau belum sehat ya, belum, pencernaannya kita itu belum stabil lah. Kalau mesin gilingnya itu sudah stabil, maka hasilnya juga baik. Kalau gilingannya belum, nggak stabil, maka ya nggak baik juga. Jadi itu kalau kita BAB kita udah biasa keras lagi, yang nggak keras banget lah pokoknya, udah nggak mencret lagi gitu, itu berarti lambung kita udah mulai membaik, pencernaan kita sudah membaik normal lagi. Nah itu teman-teman, dan kita udah nggak ada pikiran ini itu pokoknya.
Itu yang selama ini saya alami. Untuk kesembuhan membaik saya selama ini ya kayak gitu. Kita yang penting kita harus memahami semuanya itu dari lambung kita langsung ke pikiran kita. Kalau lambung kita terasa sakit, terasa diginin sakit di perut sini ya, kita pencet sakit gitu, ini lagi ada tukak atau lecet atau inilah radang di ini, kita pasti ada sensasi yang menyolek. Semuanya itu kita nggak nyaman, kita lemes lagi, pusing lagi, oleng lagi, pasti kayak gitu. Tapi kalau kita udah memahami, ini sensasi dari asam lambung, santai aja, biasa aja, minum air putih lagi, duduk tenang lagi, nggak usah dipikirin kita. Seperti itu yang saya jalani sekarang ini. Saya pun hari ini juga walaupun udah sembuh udah ini ya ada kayak gitu, karena saya udah masa bodoh lah, udah kayak gitu. Masa bodohnya udah bukan masa bodoh gimana, udah saya nggak pikirin, nanti membaik sendiri, nggak ada, hilang sendiri teman-teman. Karena kita udah tahu, saya itu udah tahu ini ya cuman sensasi aja, bakalan ya sekali celkit kalau kita rasakan, kita pikirin akan membesar ya teman-teman. Tapi kalau kita masa bodoh, kita nggak pikirin, kita alihkan ke pikiran yang lain, itu nggak bakalan makin hilang. Nah itu aja teman-teman, sekedar sharing pengalaman saya di pagi ini teman-teman. Saya masih nunggu ini, masih di dapur ini ya teman-teman, karena dikit lagi mau jemput. Buat teman-teman itu sekedar sharing, intinya buat teman-teman itu ya harus bersabar, banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus rajin juga menjaga 3P-nya dengan benar, dengan teratur. Apabila teman-teman suka dengan obat ya obat, apa dengan herbal ya herbal, apa dengan alami ya alami. Kalau saya cukup dengan alami karena tidak mengeluarkan biaya, kita juga bisa sembuh. Kalau kita memang niat bertekad untuk pengen sembuh normal total lagi, itu kuncinya teman-teman. Kita nggak usah mikirin penyakit, merasa-rasa penyakit yang sensasi yang datang ya teman-teman. Udah, yang penting kita pelajarin ini, apabila ada penyakit yang lain itu sensasi dari asam lambung kita yang datang. Itu aja teman-teman yang saya sampaikan buat teman-teman, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman bisa untuk memakai ya alhamdulillah, kalau teman-teman nggak ikut ini juga nggak apa-apa, saya juga nggak rugi. Dan itu aja, sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau yang ini ya maklum aja, ini karena saya bukan dokter, bukan ahli psikolog atau penyakit dalam. Saya ini hanya orang biasa sama dengan teman-teman ini, karena saya ini seputar sepengalaman saya aja ya, namanya boleh ketemu ya teman-teman ya. Apabila ini ya saya sampaikan buat teman-teman, kalau memang bisa dipakai buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.